Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Marvinando. Saya merupakan peserta Latsar golongan 3 angkatan 2 Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022. Di sini, saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran saya yang dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Tapi, sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sinkronus dan apa itu asinkronus. Untuk yang pertama, sinkronus adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Sedangkan asinkronus merupakan layanan daring yang tata laksana komunikasinya dilaksanakan secara tunda dengan menggunakan media email, media PDF, dan lain sebagainya. Pengalaman belajar secara asinkronus yang saya rasakan, salah satunya yaitu pada saat MOOC, di mana kita diberikan keleluasaan untuk mengakses materi dan modul secara mandiri. Adapun dengan metode pembelajaran asinkronus, tentunya terdapat beberapa kelebihan yang saya rasakan. Di antaranya, yang pertama, memungkinkan setiap orang dimanapun dan kapanpun untuk belajar. Yang kedua, peserta dapat belajar sesuai dengan karakteristik dirinya sendiri karena bersifat individualistik. Dan yang ketiga, peserta dapat mengakses informasi yang diberikan dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. Untuk selanjutnya, mendorong peserta untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Namun, selain kelebihan yang telah disebutkan tadi, tentunya pembelajaran dengan metode asinkronus memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu keberhasilan dari pembelajaran asinkronus itu sangat tergantung dari kemandirian dan motivasi belajar peserta itu sendiri. Berikutnya, pengalaman belajar secara sinkronus yang saya rasakan yaitu pembelajaran distance learning pada Latsar CPNS tahun 2022 saat ini, di mana pembelajaran tatap muka secara daring dengan menghadirkan pemateri. Untuk hari kedua, dengan agenda pertama, yang bertindak sebagai pemateri yaitu Bapak Dr. Andus Agustu Afendi MSI. Beliau menyampaikan beberapa materi khususnya pada agenda pertama ini. Di antaranya yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Terdapat beberapa kelebihan dari pembelajaran secara sinkronus. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran dilakukan secara dua arah sehingga membuat pembelajarannya lebih efektif, komunikatif, dan interaktif. Yang kedua, memungkinkan kita untuk mendapatkan materi secara langsung dan dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Di balik kelebihan yang telah disebutkan tadi, juga terdapat beberapa kekurangan dari pembelajaran secara sinkronus. Di antaranya, yang pertama, membutuhkan akses internet yang stabil dan lebih kuat. Yang kedua, waktu pembelajarannya tidak fleksibel. Dan yang terakhir, memerlukan ekstra energi dari peserta untuk menatap layar selama pembelajaran berlangsung. Pada akhirnya, baik dalam pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus, keaktifan peserta dalam belajar sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan secara luas dan secara tepat. Terima kasih.